Bahasa agamanya dibilang riba, ngomongin orang. Lebih tinggi sedikit namanya namimah, yang ngadu domba orang. Ini hobinya begitu. Hati-hati, jangan sampai kita kejeblos. Sekarang riba tuh nggak pakai mulut, pakai jempol. Tinggal pencet, kirim kemana-mana. Ada riba. Kalau benar itu riba, benar riba. Ya. Kalau nggak benar, fitnah. Fitnah. Kalau ngadu domba orang, jadinya namimah. Kalau provokasi, semuanya nggak ada yang benar. Hati-hati. Nabi pernah bilang ini orang disiksa karena itu. Yang satu ya Rasulullah, yang satu disiksa. Bahasa gampangnya kita nih, dia nggak bisa cara buang air kecil yang baik. Kenapa di penjara? Nyolong tebu. Seapa? Ya, sebatang. Ya Allah, tebu sebatang sampai di penjara. Mau di penjara, nyolong yang banyak sekalian. Kan begitu. Penjara-penjara juga sama. Ini masuk neraka gara-gara cuma nggak bisa buang air kecil doang. Tapi itu terjadi. Kenapa Nabi ungkapkan ini pelajaran buat kita? Jangan kita pikir yang besar, tapi yang kecil dulu biar kita nih selamat. Nabi sampai ngajarin bagaimana kita buang air kecil. Jongkok, miring ke sebelah kiri biar tertekan kantung kemih kita. Terus juga berdehem untuk namanya istibra, melampiaskan air seni kita dan lain-lain. Bukan di sini tempatnya kita belajar itu. Ini hal-hal yang wajib yang kita pelajari. Cara wudu, cara istinja dulu, buang air kecil, buang air besar, istinja, wudu, mandi besar, mandi besar bagaimana? Ya, lalu sholat cukup. Itu langkah awal. Mau puasa, belajar puasa. Mau haji, belajar haji. Punya uang, belajar zakat. Masuk bisnis, belajar zakat tijarah. Mau kawin, belajar nikah. Bagaimana tuh? Bina rumah tangga. Sehingga tidak ada yang rumit dalam agama. Ini banyak orang takut dengan agama karena apa? Mereka dibebani di benak mereka, agama itu berat. Agama itu sumber kemiskinan. Sehingga orang takut untuk memperdalam agama dia. Berapa banyak orang-orang di masa sekarang ini belum bisa baca Al-Quran? Kenapa nggak jadi prioritas baca Al-Quran? Malah baca huruf-huruf Latin itu jadi prioritas. Kenapa? Karena di benak orang-orang itu, ya, dan mereka ini saudara kita juga, harus kita pikirkan bahwa kalau belajar agama itu susah hidupnya. Apa yang dipikirkan? Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Baru sekarang orang berpikir, iya ya, anak saya kalau belajar di sekolah umum, wah bahaya kan. Pergaulannya gimana? Baru sekarang beralih. Alhamdulillah. Beralih mau sekolah tapi di pesantren. Ada kebaikan. Tapi, ya, dibilang telat, nggak apa-apa sudah telat. Tapi masih banyak lagi orang-orang yang belum sadar akan hal ini. Mudah-mudahan ke depan banyak orang yang lebih sadar dan anak-anak kita dari sejak kecil kita dekatkan dengan agama. Karena agama tidak mencegah orang untuk jadi ahli apa misalkan nuklir, nggak apa-apa. Ya. Atau agama ini tidak mencegah orang untuk menjadi pilot. Menjadi pilot aja saja. Mau punya pesawat lagi, nggak apa-apa. Karena orang-orang dulu itu, kalau kita telaah semua, ini ilmu yang ada zaman sekarang, dari mana asalnya? Dari mereka, orang-orang yang memegang agama dengan kuat. Nah, ringkasnya wajib atas setiap muslim. Dia harus tahu apa kewajiban dia dalam hidup.
kewajiban yang hubungannya dengan pribadi dia. Dan juga apa yang diharapkan